Trik setan menggoda orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Naba Studio, orang yang ikhlas seringkali digoda oleh setan dengan memalingkan perhatiannya kepada keuntungan duniawi atau kemewahan hidup. Sedikit saja tergelincir hatinya kepada bujukan setan itu, niscaya tersesatlah ia dari jalan yang benar dan akhirnya ia menjadi pengikut setan. Tersebut dalam suatu riwayat, seorang abid yakni ahli ibadah mendengar kabar di suatu tempat ada pohon besar yang disembah dan dipuja orang. Menjadi tempat meminta pertolongan dalam perkara gaib seperti minta kaya, minta naik pangkat, minta kesembuhan dan lain-lain. Mendengar itu si abid marah dan merasa tugasnya memberantas kemungkaran, lalu ia mengambil kapak yang telah diasah tajam dan ia berangkat hendak menebang pohon tersebut. Niatnya itu betul-betul ikhlas karena Allah. Setan yang mengetahui niat dan tujuan abid tersebut tidak tinggal diam karena ia yang mengusahakan supaya manusia terjerumus ke jurang syirik. Di tengah perjalanan setan kemudian menghadang abid tadi dengan menyamar sebagai manusia dan terjadilah tanya jawab di antara keduanya. "Setan, hendak kemana tuan ini?" "Abid, aku hendak pergi menebang pohon besar yang disembah dan dipuja orang." "Setan, apakah untungnya kalau tuan tebang, dan apakah ruginya kalau tuan biarkan?" "Abid, untungnya aku akan mendapat pahala besar pada sisi Allah, karena memberantas perbuatan syirik. Dan ruginya kalau aku biarkan ialah aku akan mendapatkan teguran keras dari Allah karena aku membiarkan satu kemungkaran besar yang aku ketahui dan aku sanggup memberantasnya, tetapi aku biarkan." "Setan, oh cuma itu? Apakah ada yang lain-lainnya lagi, yang menguntungkan dan merugikan?" "Abid, setahuku tidak ada, hanya nantinya aku akan menjadi contoh teladan yang baik bagi manusia yang saleh setelah aku, dan dengan itu aku telah menyelamatkan beribu manusia dari bahaya syirik." "Setan, aku ini setan. Dan akulah yang telah membujuk manusia supaya mereka menyembah dan memuja pohon besar itu. Maka usahamu hendak menebang pohon besar itu tidak akan aku biarkan, dan akan aku halangi sekeras-kerasnya." Maka terjadilah pertengkaran antara dua makhluk itu, setan dan manusia, yang satu hendak menebang pohon, sedang yang lainnya mencegahnya. Dari pertengkaran itu beralih menjadi perkelahian yang sengit dan seru. Saling pukul-memukul, dan pada kesempatan terakhir si abid dapat menekan setan dengan kedua kakinya sehingga setan tidak dapat berkutik lagi. Waktu itu si abid hendak memukul habis, setan segera minta ampun dan mengajak berdamai. Di dalam damai itu setan mengajukan beberapa saran yang menarik, serta bujukan menawan hati. Di antaranya ia berkata, "Cobalah tuan dengarkan baik-baik pendapatku mengenai penebangan pohon besar itu, dan hasil yang akan tuan dapatkan. Pertama, orang yang meminta dan menyembah pohon itu ratusan banyaknya, bahkan mungkin sudah ribuan, dan syirik itu telah meresap ke dalam hati mereka. Kalau sekiranya tuan tebang pohon yang dicintainya itu, pasti mereka akan benci kepada tuan. Bagaimana kalau sekiranya mereka marah, lalu beramai-ramai mengeroyok dan memukuli tuan sampai mati, maka tentulah tuan akan mati konyol. Kedua, kalau tuan tebang pohon itu, dengan alasan syirik akan habis. Itu adalah alasan yang tidak benar, karena mereka yang hatinya telah terpaut kepada syirik, tentulah akan mencari benda-benda atau barang-barang lain untuk disembah dan dipujanya, seperti mereka menyembah gunung, laut, sungai, lembah, api, bulan, bintang, matahari dan lain-lainnya. Dapatkah tuan memberantas semua itu? Tentu tidak. Ketiga, yang penting tuan pikirkan. Tadi tuan katakan, Allah akan murka kalau tuan tidak bertindak. Ini tidak benar. Yang benar ialah Allah murka kepada tuan karena tuan telah meninggalkan ibadah kepadanya, sebagaimana aku telah dilaknat karena tidak menurut perintahnya untuk sujud hormat kepada Adam. Dan tadi tuan katakan, bahwa tuan bakal dapat pahala kalau bertindak. Itu belum tentu dan belum pasti. Tetapi aku dapat memberi ketentuan dan kepastian kepada tuan, bahwa kalau tuan urungkan niat buat menebang pohon itu, aku berjanji dengan sumpah, bahwa tuan akan mendapat uang tiap pagi 2 dinar. Aku akan letakkan nanti di bawah bantalmu.
Uang 2 dinar setiap hari itu, sudah cukup buat menjadikan Tuan seorang yang terkaya di tempat Tuan. Dengan uang itu Tuan dapat bersedekah, bukan minta sedekah dan mengharapkan pemberian orang. Seperti sekarang ini, Tuan dapat beramal saleh, berderma di jalan kebajikan. Ini semua pahalanya lebih besar daripada menebang pohon. Nah, sekianlah saran dan pandanganku, demi kebaikan dan keselamatan Tuan, cobalah Tuan pikir baik-baik dan ambil keputusan. Si Abid, tatkala mendengar setan akan memberikan uang 2 dinar kepadanya setiap hari, menjadi terpesona, ingatannya jadi kacau, dan imannya mulai goyah. Sejenak ia termenung dan hatinya berkata, "Ya, aku ini sudah puluhan tahun menjadi ahli ibadah, belum pernah aku merasakan menerima uang setengah dinar saja banyaknya. Malahan kalau nasib sedang malang, aku mendapat beberapa dirham saja, padahal keperluanku banyak, aku sudah lama menderita, lantaran kekurangan uang itu. Ini adalah jalan yang paling mudah untuk mendapat dan menerima uang, sehari 2 dinar, dengan tidak pakai usaha dan kerja, tidak minta-minta kepada orang yang mampu, dan tidak mengharapkan hadiah orang. Dengan uang sebanyak itu setiap hari, aku bisa menjadi orang kaya dan aku akan menjadi hartawan dan dermawan." Tetapi, apakah setan ini benar janjinya? Dan apa pula jaminannya kalau dia tidak memenuhi janjinya? Lebih baik aku minta jaminannya. "Hai setan," kata si Abid, "apakah jaminannya kalau engkau berdusta dan tidak menepati janjimu?" Mendengar pertanyaan itu dari si Abid, setan tertawa dalam hatinya, dan ia sudah merasa akan mendapat kemenangan atas si Abid itu, maka dengan segera ia menjawab, "Kalau aku berdusta, atau tidak menepati janjiku, maka Tuan boleh datang sekali lagi kepadaku, dan Tuan boleh pukul kepalaku sampai hancur dan binasa. Kemudian Tuan boleh tebang pohon itu." Setelah menerima jaminan dari setan, kembalilah Abid itu dengan gembira, dan hatinya berkata, "Dalam setahun aku sudah menjadi orang kaya raya." Tetapi setan lebih gembira lagi, dan dia tertawa terbahak-bahak, karena telah dapat mengecoh dan menyesatkan pikiran ahli ibadah, dan telah memalingkannya dari jalan Allah, hanya dengan janji uang 2 dinar sehari. Perlu diterangkan di sini, bahwa dinar itu uang emas, dan dirham uang perak. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, segera ia mengangkat bantalnya. Betul saja, didapati ada terletak uang 2 dinar. Bukan main gembira hatinya, dan mulailah ia percaya akan janji setan, dan kepercayaan kepada janji Allah menjadi berkurang. Mulailah ia mengatur hidupnya secara baru, secara orang kaya. Hatinya mulai kendur beribadah dan mengajar. Tetapi uang dinar itu tidak terus datang, seperti dijanjikan oleh setan. Pada suatu pagi, ia angkat bantalnya, lantas dilihatnya tidak ada uang dinar itu. Alangkah kagetnya, dicarinya sekitar tempat tidur, tetapi tidak ada sama sekali. Timbullah amarahnya yang luar biasa, dan ia berniat akan menghancurkan setan sehancur-hancurnya, dan keras niatnya hendak menebang pohon besar itu. Dia sahnya kapaknya sampai lebih tajam dari yang semula, lalu ia menuju ke tempat pohon besar itu. Di tengah jalan bertemulah ia dengan setan itu, dengan rupa samaran seperti dahulu juga. Setan menegurnya sambil senyum, "Hendak kemanakah Tuan?" "Kau pendusta," kata ahli ibadah sengit, "uang 2 dinar itu hari ini tidak ada." "Memang sengaja aku tidak menaruhnya, habis Tuan mau apa?" tanya setan. "Aku mau menghancurkan kepalamu sehancur-hancurnya," jawab ahli ibadah itu sengit. Selanjutnya ia mengancam akan menebang pohon. Setan memberi peringatan kepadanya, bahwa usahanya itu akan menemui kegagalan dan sia-sia. Dari pertengkaran itu terjadilah perkelahian, lebih sengit dan lebih ganas dari perkelahian yang pertama. Masing-masing mengeluarkan segala kepandaian silatnya, dan dihabiskannya betul-betul tenaganya dan kesanggupannya. Kesudahannya setan dapat menjepit Abid sampai tidak dapat berkutik lagi. Lalu setan bertanya, "Mau menyerah atau tidak, Tuan?" "Ya, aku menyerah," kata Abid sedih. "Tetapi sebelum itu, aku harap engkau terangkan lebih dahulu kepadaku,
Sebab apa aku dahulu menang berkelahi dan bergumul dengan engkau, tetapi sekarang aku kalah. Hendaknya Tuhan mengetahui dan mengingat, kata setan, dahulu Tuhan datang ke sini hendak menebang pohon itu, niat Tuhan ikhlas betul-betul karena Allah, tidak karena lainnya. Sebab itu aku kalah. Tetapi kedatangan Tuhan sekarang ini, bukanlah sekali-kali ikhlas karena Allah, tetapi karena uang 2 dinar itu, dan amarahmu juga karena uang itu. Oleh karena itu, aku dapat mengalahkanmu. Mendengar penjelasan dari setan itu, insaflah abid tadi. Lalu ia kembali dengan sangat menyesal dan dengan tangan hampa. Begitulah riwayatnya yang saya ingat dari Al-Mubarak bin Fudlalah dari Al-Hasan yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi wafat tahun 597 Hijriah, yang mengandung pelajaran bahwa segala amal kebajikan atau ibadah yang dikerjakan ikhlas karena Allah akan mendapat pertolongan dari Allah dan tak dapat dikalahkan oleh setan. Sedangkan janji setan hanyalah membangkitkan angan-angan kosong dan tipuan belaka. Quran Surat An-Nisa 120. Demikianlah cara setan memperdayakan ahli-ahli ibadah, guru-guru agama, ulama, kiai dan santri-santri, bukanlah dengan kepahitan hidup tetapi mereka diganggu, digoda dan ditipu oleh setan dengan kesenangan, dengan kemewahan hidup. Maka banyaklah yang tersesat karenanya, lupa kepada petunjuk Allah, tidak memperhatikan lagi soal-soal agama, tidak menghiraukan lagi nasib umat. Yang sangat diutamakannya hanyalah uang dan kekayaan, akhirnya jadilah mereka pengikut setan yang setia. Wallahu a'lam bishawab.